Halo semuanya, balik lagi kembali dengan Mimin di channel Solusi Digital. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin bakal ngebahas tentang paylater dari Lazada atau bisanya kita panggil Lazada paylater teman-teman semuanya. Nah, untuk Lazada paylater ini mungkin udah cukup lama ya, mungkin 2, mungkin 3 tahun teman-teman semuanya. Tapi di sini bakal Mimin bahas itu tentang apa paylater, apa Lazada paylater teman-teman semuanya, lalu dari kenapa problem-problem yang biasanya banyak didapetin sama penggunanya itu kayak nggak bisa dipakai, terus apa kena beku 30 hari atau bahkan baru daftar tuh nggak bisa dipakai teman-teman. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya. Untuk paylater sendiri itu adalah dimana sistem atau mungkin penerapan yang kita bisa ambil dulu barang lalu kita bisa bayar nanti dengan metode mungkin sekali bayar dalam bulan depan atau juga kita bisa bayar ini tenor cicilan teman semuanya, bisa dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, lalu untuk Lazada Paylater sendiri teman-teman itu adalah fasilitas yang diberi sama si Lazada untuk para penggunanya atau para pembelinya yang menggunakan aplikasi Lazada, yang dimana sama seperti Paylater yang lain, dia menawarkan untuk beli barang duluan dan kita bisa bayar nanti sekali bayar atau mungkin bentuk cicilan teman-teman. Oke, nah lalu untuk paylater Lazada sendiri itu bukan langsung dari Lazadanya, bukan langsung dari si Lazadanya, tapi Lazada sendiri bekerja sama dengan dua perusahaan mungkin. Yang pertama itu adalah Aku Laku dan yang kedua itu adalah Atome. Benar nggak sih nyebutnya Atome? Ya kayak gitu teman semuanya. Nah, untuk membedakan yang mana dari Aku Laku, yang mana dari Atome, kita bisa cek sendiri di menu payletternya nanti ya kalau kalian punya, atau juga kita bisa ngecek dari limit. Karena perbedaannya cukup besar. Untuk limit by Aku Laku biasanya tuh cuman mulai dari sekitar 400.000 sampai ke 3 juta teman-teman semuanya. Jarang banget limit yang dari Aku Laku tuh melebihi dari batas 3 juta. Namun, untuk Atome sendiri, limit terkecilnya adalah 1,5 juta sampai limit terbesar ada di 12 juta, teman-teman semuanya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi yang kalau Aku Laku tuh limitnya lebih signifikan, lebih kecil, dan dari Atome biasanya lebih besar-besar, teman-teman semuanya. Lalu, apa sih yang menyebabkan kadang ketika kita daftar limit paylater Lazada, kita nggak bisa menggunakannya gitu teman-teman semuanya. Karena kita udah dapat limit nih, misalnya limit by Aku Laku, limit sekitar 800.000, kok ya nggak bisa dipakai gitu. Nah, di sini Mimin udah coba research, teman-teman semuanya udah research anjir. Udah cari-cari info ke para pengguna dan juga dapat jawaban yang mungkin sedikit hampir sama, yang dimana ternyata untuk paylater Lazada sendiri terkadang kita harus menunggu waktu mungkin sekitar 2-3 bulan ketika kita mempunyai limit. Jadi misalnya kita punya limit dari bulan 1, kita mungkin bisa pakai limit di bulan 3 teman-teman semuanya, bulan 3, bulan 4 baru kita bisa pakai, karena jarang banget orang-orang yang pakai limit Lazada tuh ketika dapat langsung bisa dipakai. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Jadi alasan mengapa kok tiba-tiba kita udah daftar nih, udah dapat limit tapi kok nggak bisa dipakai gitu. Nah itu ya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama tuh kita bisa nunggu dulu sekitar mungkin 2 atau 3 bulan baru kita bisa pakai gitu ya. Nah karena memang untuk Lazada sendiri tuh nggak terlalu ini ya, ketika Mimin searching juga nggak terlalu transparan ke pihak kita pembeli, karena nggak dikasih info kenapa nggak bisa dipakai, gini-gininya nggak jelas gitu teman semuanya. Nah lalu selanjutnya yang sering banget terjadi problemnya itu adalah kayak gini nih. Nah jadi kita punya limit, lalu kita pengen belanja suatu barang atau mungkin suatu produk di Lazada, tapi ketika kita mau membayar ternyata ada pemberitahuan, maaf saat ini metode Lazada Flatter tidak sedia untuk order ini, silakan gunakan metode pembayaran lain. Nah sering banget nih kayak gini para pengguna Lazada ya tentunya. Kayak ketika mau beli elektronik, mau beli mungkin kayak peralatan kecil atau apalah itu teman-teman semuanya, kadang nemu sistem kayak gini. Nah, utamanya kalian cek terlebih dahulu, mungkin di toko itu nggak bisa nih, coba kalian cek ke toko selanjutnya. Nah, jika di toko selanjutnya bisa, mungkin kalian bisa menggunakan payletternya, karena ya seperti yang gue bilang tadi, mungkin ada beberapa toko yang nggak menerima pembayaran payletter atau belum berhak untuk menerima pembayaran paylater dari Lazadanya gitu. Mungkin ya ada seleksi toko mungkin. Nah, lalu kalian pertama itu kalau kalian dapat status kayak gini, kalian coba cek di toko lain apakah bisa atau enggak. Coba untuk compare atau untuk perbandingan kalian bisa coba cek langsung di toko Lazada Mall yang flagship boleh, yang Lazada Mall biasa juga boleh. Biasanya kalian bisa cek di sana, lalu kalian cek apakah payletternya aktif atau bisa diklik ya. Kalau bisa berarti memang toko yang kalian beli di awal itu dia belum bisa menerima pembayaran paylater.
Namun, jika kalian sudah mengecek ke toko lain, toko paylater, toko Lazada Mall, Flagship, atau toko mungkin kayak toko Starnya, ternyata tetap nggak bisa dipakai gitu teman-teman semuanya. Lalu kalian coba hitung dari kalian pertama daftar, apakah sudah mungkin sekitar 2 atau 3 bulan atau 90 hari? Jika belum, mungkin baru 1 minggu, memang kalian harus menunggu terlebih dahulu teman-teman semuanya sampai ke bulan ketiga baru bisa dipakai. Nah, lalu yang kedua, apakah kalian pernah telat teman-teman semuanya? Nah, ini nih yang ini nih yang sering ini nih, yang harusnya mungkin kalian pada tahu ya. Jika kalian telat membayar paylater, misalnya kan tenornya tuh 3 bulan, lalu pembayarannya per bulannya tuh tanggal 2. Namun ternyata kalian membayar di tanggal 3 atau tanggal 4 atau mungkin tanggal 5 teman semuanya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa paylater kalian nggak bisa dipakai. Istilahnya tuh mati suri teman semuanya. Jadi ketika kalian telat bayar, otomatis sistem dari Lazada tuh ngedetek, wah ini agak resiko nih gitu, mungkin telat bayar nih kayak gitu. Jadi untuk pembayaran payletternya ditahan sementara sehingga paylater tidak dapat digunakan dalam semua transaksi teman-teman semuanya. Lalu yang selanjutnya, kalian juga harus mengingat gitu, apakah kalian pernah membatalkan pesanan ketika kalian berbelanja menggunakan paylater? Karena ini nih yang paling rawan banget dan orang-orang nggak sadar gitu teman-teman. Dimana ketika kalian belanja di Lazada menggunakan Lazada paylater, namun ternyata kalian ada pikiran, oh ternyata di toko sebelah lebih murah, oh ternyata saya tidak membutuhkan barang ini gitu, oh kayaknya ini rugi nih kalau beli barang ini, kayak gitu entah apapun alasannya, lalu kalian membatalkan teman-teman semuanya. Nah, jika kalian membatalkan pesanan ini, maka nanti sistem bakal mungkin nyangka kita tuh kayak sedikit sedikit curiga gitu. Karena hampir 80% orang yang setelah pesan lalu membatalkan ketika dia menggunakan paylater, si akun payletternya tidak bisa digunakan kembali. Dan mungkin kita harus nunggu sekitar sebulan, 2 bulan, atau mungkin seminggu juga bisa teman-teman semuanya. Jadi itu nggak tentu ya. Nah, namun ada juga toh teman-teman yang dimana ketika dia membatalkan pesanan dari paylater, namun limit payletternya bisa digunakan kembali teman-teman ya. Namun Mimin nggak saranin kalau kalian pesan pakai paylater lalu kalian membatalkannya. Nah, itu alasan-alasan kenapa sih paylater tidak bisa digunakan. Lalu tiba-tiba ada yang menggunakan paylater namun terkena beku 30 menit. Nah, 30 hari teman-teman semua. Ini tuh biasanya terkena kepada orang-orang yang mempunyai limit paylater by Atome, teman-teman semuanya, yang biasanya limit-limit gede ya. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba kena beku 30 hari padahal kita kan sering belanja atau mungkin sering transaksi gitu. Namun kenapa kok dibatalkan atau dikena beku 30 hari? Nah, penyebab yang pertama itu adalah kalian menggunakan limit terlalu brutal, teman-teman semuanya. Dimana maksud Mimin terlalu brutal? Misalnya limit kalian 3 juta, kalian menggunakan langsung di atas 2 juta. Nah, itu menurut Mimin itu terlalu brutal ya. Kita udah coba beberapa kali orang-orang yang mau jasa, biasanya orang-orang yang jasa gestun sih yang kayak gini. Orang-orang pada tahu nih kayaknya kenapa kok tiba-tiba beku 30 hari gitu. Ya oke, alasan pertama yang Mimin barusan sebutin itu adalah kalian menggunakan limit terlalu brutal di atas 50% untuk transaksi pertama. Nah, jadi Mimin saranin sih ya jangan terlalu barbar lah ya. Kalau mau mungkin belanja atau mungkin cairkan ya kalian agak sedikit di bawah 50% agar lebih aman. Lalu yang kedua, kenapa kok bisa kena beku 30 hari? Kalian tuh kurang belanja di Lazada teman-teman semuanya. Kalian tuh belanjanya cuman pakai paylater doang. Kalian nggak pernah belanja pakai Dana, kalian nggak pernah belanja pakai uang. Pokoknya pakai uang langsung gitu teman-teman semuanya. Nah, itu penyebab kenapa kok bisa limit kalian dibekukan 30 hari gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalian terlalu barbar menggunakan limit, dan yang kedua kalian jarang belanja. Oke teman-teman, jadi itu untuk penyebab-penyebab orang-orang yang menggunakan Lazada paylater ya, problem-problem atau masalah-masalah yang mereka dapat. Nah, lalu gimana sih cara untuk mengatasinya, atau mungkin cara untuk agar terhindar deh dari kayak gitu? Nah, kita bakal bahas dulu yang 30 hari, beku 30 hari. Yang pertama, cara menghindarinya itu adalah kalian gunakan limit sewajarnya, atau mungkin lebih bagusnya ya di bawah 50% gitu teman-teman. Jadi misalnya limit kalian 10 juta nih, jangan pakai deh sampai 4 juta, jangan deh. Mungkin kalian coba di 2 atau 3 juta gitu teman-teman semuanya. Atau misalnya limit kalian 2 juta ya coba aja dulu 1 juta gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua,
kalian harus sering-sering nih transaksi di Lazada, entah itu mungkin berburu diskon atau kalian beli belanja mungkin kayak sabun-sabun lah, apalah gitu. Yang penting banyak nih transaksi dari si Lazadanya. Dan juga Mimin sarankan untuk kalian sering-sering menggunakan fitur sistem COD, walaupun ya memang COD kadang ada layanan biaya sekitar 2% gitu teman-teman semuanya. Tapi kalau Mimin saranin sih untuk COD ya beli COD-COD yang kecil aja lah. Mungkin entah sikat gigi kali, mungkin entah sabun mandi, mungkin yang kecil-kecil aja, nggak harus yang besar-besar teman-teman semuanya. Kalian perbanyak transaksi menggunakan fitur bayar di tempat atau fitur COD. Nah, itu untuk yang kena beku 30 hari. Lalu untuk yang limitnya nggak ada keterangan beku tapi nggak bisa dipakai, yang bisa Mimin sarankan adalah perbanyak belanja COD. Lalu kalian juga harus mengingat apakah kalian pernah gagal bayar atau mungkin telat bayar teman-teman semuanya atau enggak. Jika telat bayar, Mimin cuma bisa estimasi sekitar 2-3 bulan baru bisa dipakai kembali teman-teman semuanya. Dengan catatan kalian harus tepat waktu bayar untuk tagihan bulan depannya gitu ya. Oke teman-teman semuanya. Itu untuk solusi ketika kalian mendapatkan problem di pembayaran Lazada PayLater. Nah, lalu sekarang banyak banget nih yang dibahas itu adalah kira-kira jika kita gagal bayar aku laku PayLater Lazada itu ada DC nggak sih? Dan Mimin di sini bakal jawab, jika kalian PayLaternya bayar aku laku, otomatis 100% Lazada bakal ngirim DC. Nah, DC-nya itu bukan dari si Lazadanya, ya dari aku lakunya, dari vendor penyedianya gitu teman-teman semuanya. Jadi jika misalnya limit kalian bayar aku laku, ya Mimin saya jawab pastikan kalau DC-nya pasti datang. Namun untuk Atome sendiri di sini sedikit random nih teman-teman semua buat kalian yang dapat limit Atome ya. Karena untuk Atome untuk Jawa Barat mungkin ada teman-teman semuanya, hampir sekitar 70% adalah DC di tiap kota di Jawa Barat. Nah, namun untuk Sulawesi sendiri banyak teman-teman Mimin yang ada di grup itu bilang kalau Atome, Lazada PayLater Atome di Sulawesi, Kalimantan kayak gitu aman teman-teman semuanya, belum ada, mungkin belum ada ya teman-teman semuanya. Cuman ya, jadi untuk DC sendiri untuk aku laku dipastikan ada, dan untuk Atome masih sekitar 50-50 atau ada atau nggak ada gitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, untuk videonya mungkin cukup sampai sini aja dulu. Semoga bisa ngebantu kalian tentang limit Lazada PayLater kalian. Oke, jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di bawah, kalian bisa komentar, dan insya Allah Mimin pasti bakal balas komentar kalian. Oke teman-teman, bisa wah, banget ya, kegigit ya Mimin. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.